Oke, baik. Izin share screen Bapak Agus dan Pak Ibu semuanya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Baik, good morning everyone. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke Pak Agus dan tim yang sudah menyelenggarakan webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya lebih ke sharing session atau sharing knowledge ke teman-teman yang akan melakukan penelitian atau sedang melakukan penelitian terkait dengan penelitian saya lakukan. Harapannya penelitian ini bisa menjadi input atau menjadi referensi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman ataupun jadi hal yang baru untuk teman-teman untuk melakukan penelitian terkait dengan penelitian EEG. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk merepresentasikan hasil penelitian saya yaitu mengenai optimalisasi artefak removal untuk deteksi stres berbasis elektroencephalogram menggunakan metode independent component analysis dan rapid difference. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa hal yang mendatar belakangi saya melakukan penelitian, yaitu yang pertama, stres lingkungan kerja. Nah, stres kerja adalah respon fisiologis dan psikologis individu terhadap tekanan pekerjaan. Nah, penyebab utama stres kerja ini adalah beban kerja yang tinggi, tekanan waktu, konflik interpersonal, dan kompleksitas pekerjaan. Nah, stres kerja berdampak terhadap penurunan produktivitas, kepuasan kerja, efektivitas organisasi, dan kelelahan mental, serta gangguan kesehatan seperti penyakit kardiovaskular. Nah, deteksi kerja ini secara global dan Indonesia sudah banyak yang melakukan penelitian, itu berdasarkan Health and Safety Executive, menunjukkan 828.000 pekerja mengalami stres, depresi, dan kecemasan terkait dengan pekerja. Nah, berdasarkan laporan dari International Labour Organization, stres kerja mengakibatkan 779 kerja per 100.000 mengalami kecelakaan kerja tidak fatal dan 23,6 kerja per 100.000 mengalami kecelakaan yang fatal. Nah, kalau lihat dari Indonesia, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Kemenkes RI 2018, angka stres kerja mencapai 35% yang berkondisi menyebabkan dampak fatal. Selain itu, sekitar 43 hari kerja diperkirakan hilang akibat dari kondisi stres. Nah, terkait dengan stres, metode konvensional sudah dilakukan, tapi banyak keterbatasan. Kuesioner ini masih menjadi metode utama dalam mengukur tingkat stres kerja, tetapi hasilnya sangat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dari individu tersebut. Tes kognitif digunakan sebagai alternatif, tetapi memiliki keterbatasan dalam mengukur stres dan real time, serta rentan terhadap adaptasi individu. Kemudian pendekatan konvensional ini masih belum efektif dan untuk mendeteksi stres secara objektif dan akurat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncullah EEG sebagai solusi yang lebih objektif. EEG merupakan metode yang berbasis fisiologi yang lebih objektif dalam mendeteksi stres dibandingkan dengan metode konvensional. EEG merekam aktivitas elektrofisiologis otak maupun menangkap perubahan pola gelombang otak yang berkaitan dengan tingkat stres. Namun, dalam penggunaan EEG ini banyak tantangan. Tantangan utama dalam analisis sinyal EEG adalah gangguan artefak dari gerakan mata, kontraksi otot, serta noise eksternal lainnya yang dapat menurunkan akurasi deteksi stres. Berdasarkan studi yang dilakukan menunjukkan bahwa kontaminasi artefak pada sinyal EEG mengurangi akurasi klasifikasi stres dari 85% menjadi 62%. Nah, muncullah pendekatan yang harus dilakukan, yaitu adalah optimalisasi artefak removal. Nah, berdasarkan penelitian lakukan, ECA lebih unggul dari PCA dan ESA dalam menghapus artefak EEG dengan memisahkan sinyal berdasarkan independen statistiknya. ECA ini efektif untuk multi-channel, namun ECA ini memiliki kekurangan, yaitu untuk artefak yang non-linear serta dipengaruhi oleh variasi fisiologis individu. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari ECA tadi, ada baseline reduction dengan relative difference dapat digunakan untuk mengoreksi perbedaan antar individu pada sinyal EEG. Ini gunanya adalah mempertahankan struktur sinyal yang relevan dan menghasilkan pola EEG yang lebih stabil dan lebih halus. Kombinasi ECA dan baseline reduction ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi klasifikasi stres dan mengurangi dampak dari artefak pada sinyal EEG. Nah, pada penelitian ini saya ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kombinasi ECA dan relative difference dapat meningkatkan meminimalkan gangguan artefak dan variasi pada sinyal EEG. Kemudian, apakah arsitektur penghilangan artefak variasi pada sinyal EEG dapat diklasifikasi menggunakan CN dapat meningkatkan akurasi dalam mendeteksi stres. Tujuannya mengkombinasi metode ECA dan relative difference dalam meminimalkan gangguan artefak dan variasi pada sinyal EEG. Sedang yang kedua yaitu membangun arsitektur penghilang artefak dan variasi pada sinyal EEG serta klasifikasi menggunakan CNN untuk meningkatkan akurasi dan mendeteksi tingkat stres. Nah,
Mungkin ini analogi sederhana terkait dengan ICA dan native difference. ICA itu digunakan untuk memisahkan sinyal yang bercampur, sedangkan native difference digunakan untuk mengurangi variabilitas antar individu, mempertahankan struktur sinyal yang relevan, dan menghasilkan pola EEG yang lebih stabil dan halus. Nah, analoginya seperti ini. Kalau ICA, bayangkan Anda memiliki rekaman dua orang yang berbicara pada saat yang bersamaan. ICA ini membantu memisahkan rekaman tersebut sehingga Anda bisa mendengar masing-masing orang secara terpisah. Kemudian untuk baseline reduction relative difference, ini analoginya adalah bayangkan Anda ingin mengukur ketinggian tanaman yang ditanam di pot dengan tinggi yang berbeda. Untuk mendapatkan tinggi yang tanaman yang akurat, Anda harus mengurangi pot terlebih dahulu. Demikian pula pada sinyal EEG. Baseline reduction mengurangi tinggi pot atau baseline-nya untuk mengungkap tinggi tanaman atau aktivitas otak sebenarnya, sementara relative difference-nya memastikan perbandingan yang konsisten antar individu. Adapun alur penelitian yang saya angkat di sini yaitu mulai dari studi pustaka, akuisisi data, kemudian pre-processing dari ICA, tadi independent component analysis, kemudian dekomposisi, kemudian disegmentasi, kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi fitur dengan differential entropy, kemudian dilanjutkan dengan baseline reduction, relative difference, kemudian fitur representasi dengan 3D Cube, selanjutnya klasifikasi dan evaluasi. Nah, pada data yang saya gunakan ini berasal dari SAM40 yang tersedia di scientific data. Dataset ini mencakup rekaman EEG dari 40 subjek, melakukan berbagai tugas kognitif seperti stroke color work test, tugas aritmatik, dan pengenalan gambar simetris. Nah, data ini direkam menggunakan perangkat emoti Epoch Flex Gel Kit dengan 32 channel dan frekuensi samplingnya 128 Hz. Nah, kenapa sih memilih data ini? Karena data ini mencerminkan kondisi stres sehingga dapat digunakan untuk menguji efektivitas model pengolahan sinyal dalam deteksi stres. Nah, ini breakdown sedikit terkait metodologi yang digunakan. Yang pertama, hal-hal dilakukan yaitu menggunakan independent component analysis. ICA ini digunakan untuk memisahkan sinyal EEG dari artefak eksternal, seperti gerakan mata, otot, dan lain-lain, sehingga hanya aktivitas otot yang relevan yang dipertahankan. Nah, visualisasi di sebelah kanan, ini yang biru adalah sinyal mentah, kemudian diterapkan ICA, kemudian menjadi sinyal yang warna orange tersebut. Setelah ICA, lanjutkan dengan dekomposisi. Nah, dekomposisi ini tujuannya untuk memecah frekuensi yang spesifik yang akan digunakan nantinya dalam analisis stres pada sinyal EEG, yaitu ada 4 frekuensi, theta, alpha, beta, dan gamma. Nah, visualisasinya seperti di kanan, satu channel dipecah itu menjadi channel frekuensi ini. Nah, setelah dapat frekuensi ini, dilanjutkan dengan melakukan segmentasi. Nah, ini sinyalnya dilakukan dipecah menjadi epoch 1 detik, mencakup seluruh kanal seperti kanal dan frekuensinya. Sinyal baseline berasal dari kondisi relaksasi, jadi memang pada dataset sudah ada data relaksnya, itu yang digunakan sebagai baseline. Kemudian pada sinyal ujinya, itu digunakan data tugas kognitif seperti stress drop, kemudian pengerjaan soal aritmatik, dan pengenalan gambar. Nah, visualisasinya seperti berikut. Jadi dipecah masing-masing per satu epoch untuk yang trial dan baseline. Kemudian fitur ekstraksi. Di sini ekstraksi fitur menggunakan differential entropy atau DE untuk menangkap variasi distribusi sinyal pada EEG, khususnya yang pada frekuensi kita dapat tadi, theta, alpha, beta, dan gamma-nya. Sinyal EEG yang telah dibagi menjadi satu epoch kemudian dianalisis menggunakan DE yang dihitung berdasarkan variasi distribusi probabilitas sinyal yang selanjutnya disusun sebagai vektor fiturnya. Setelah DE itu dilakukan, kemudian lanjutkan dengan baseline reduction. Nah, setelah DE dilakukan, baseline reduction dengan relative difference untuk mengurangi variabilitas individu dalam sinyal EEG. Nah, DE rata-rata sinyal baseline atau relaksasi digunakan sebagai referensi untuk menghitung perubahan pada sinyal uji. Nah, visualisasinya seperti berikut, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian untuk hasilnya, ini visualisasi hasil salah satu sampling channel dan subjeknya. Ini memperlihatkan sebelah kiri ini sebelum diterapkan baseline, kemudian yang sebelah kanan setelah diterapkan baseline. Nah, di sebelah kanan itu menunjukkan hasil yang lebih terkonsolidasi dengan rentang 0,7 sampai 1,3. Nah, ini menunjukkan menormalkan data terhadap kondisi baseline individu dan mengurangi variasi antar subjeknya. Nah, kalau baseline ini tidak menghilangkan informasi penting dalam sinyal EEG dan tetap mempertahankan karakteristik aktivitas otak yang relevan untuk klasifikasi tingkat stres. Kemudian untuk representasi fitur, nah
fitur representasi menyusun fitur ini dalam format yang siap digunakan untuk analisis dilakukan dalam mesin learning. Jadi setiap fitur atau bandnya frekuensi yaitu theta, beta, dan gamanya di sini direpresentasikan dalam matriks 9 kali 9 kali 4. Jadi 9 itu untuk merepresentasikan bentuk channelnya, sebaran channelnya. Kemudian di 4-nya ini adalah frekuensinya. Itu dilakukan kepada seluruh data yang ada. Kemudian melanjutkan proses klasifikasi setelah EEG direpresentasikan dalam 3D Cube. Klasifikasi dilakukan menggunakan CNN. Kenapa CNN? Karena kemampuan menangkap pola spasial dan hubungan antar fitur EEG serta algoritma yang paling sering digunakan untuk melakukan analisis EEG. Proses klasifikasi awal ini dilakukan untuk mengekstrak pola, kemudian diikuti dengan ReLU-nya, kemudian nonlinearitas dan max pooling untuk mereduksi dimensinya. Selain itu, fitur diubah menjadi vektor 2 dimensi dan dimasukkan ke dalam fully connected layer. Nah, nanti klasifikasi tes dilakukan dengan 2 node output, yaitu fungsi aktivasi sigmoid untuk hasil yang biner karena 01 untuk stress dan non-stress. Nah, setelah pengujian yang dilakukan, ini ada 4 skenario Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Yang pertama, kombinasi antara metode ICA dan baseline reduction dengan pendekatan relative difference. Yang kedua adalah penggunaan metode ICA saja, tidak ada relative difference-nya. Kemudian penggunaan metode baseline aja, tanpa ICA, kemudian tanpa penerapan metode ICA dan baseline data. Jadi untuk evaluasi menggunakan confusion matrix, mengukur akurasi, precision recall, and F1 score untuk dapat menilai efektivitas deteksi stres berbasis EEG. Nah, berdasarkan metodologi yang dilakukan tadi, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pengujian yang pertama, atau skenario pertama, ini pengujian menggunakan kombinasi ICA dan baseline reduction menggunakan metode relative difference. Nah, dari tabel evaluasi dan visualisasi confusion matrix di atas, ini terlihat bahwa model ini mampu mendeteksi semua data low stress tanpa error sama sekali, dengan recall-nya sampai 100% pada kelas yang low stress. Pada kelas high stress, ini meskipun ada beberapa kesalahan klasifikasi, performa modelnya ini tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan skenario selanjutnya. Penerapan ICA ini menghilangkan artefak non-neural seperti gerakan mata, gerakan otot, sehingga memperbaiki kualitas sinyal. Nah, sementara baseline ini digunakan untuk menstabilkan baseline sinyal antar subjek, menghilangkan bias individu dan pola sinyal. Nah, kombinasi ini menghasilkan fitur yang lebih bersih dan konsisten, sehingga memungkinkan dari sinyal dari metode CNN untuk mengenali pola perubahan aktivitas otak akibat stres dengan lebih baik. Kemudian pengujian yang kedua, skenario yang kedua, yaitu dengan ICA saja tanpa ada baseline reduction. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara signifikan kemampuan model dari ICA mendeteksi untuk low stress baik yang dibuktikan dengan recall-nya 98%. Namun recall untuk kelas high stress masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa meskipun noise artefak telah dikurangi, variabilitas baseline antar subjek ini menjadi faktor yang menghambat deteksi stres secara konsisten. Model ini lebih mudah mengenali kondisi relaksasi karena sinyal EEG pada kondisi ini secara fisiologis lebih stabil dan seragam antar individu. Sedangkan pada kondisi stres, perbedaan respon fisiologis membuat pola sinyal ini menjadi lebih bervariasi. Oleh karena itu, meskipun pembersihan artefak lebih telah dilakukan, tanpa normalisasi baseline, sensitivitas model terhadap stres ini tetap terbatas. Kemudian untuk skenario ketiga, ini pengujian dengan relative difference. Nah, dari relative difference ini dapatkan hasil bahwa performa klasifikasi lebih seimbang antara kedua kelas. Hal ini disebabkan karena keberhasilan baseline untuk menstabilkan distribusi nilai fitur antar subjek, sehingga variasi yang tidak berkaitan dengan stres dapat diminimalisir. Namun karena artefak pada sinyal EEG tidak dihilangkan, fitur DE yang diekstraksi masih tercemar dan noise fisiologis. Hal ini menyebabkan model mengalami ambiguitas dalam membedakan stres dan relaksasi, khususnya ketika sinyal artefak mendominasi frekuensi yang digunakan untuk deteksi fitur. Dengan demikian, meskipun baseline reduction memberikan perbaikan performa dibandingkan dengan tanpa reprocessing, nantinya skenario selanjutnya, hasilnya belum seoptimal ketika pemeriksaan artefak juga diterapkan. Nah, ini skenario terakhir. Jadi pengolahan dengan benar-benar data mentah yang digunakan. Klasifikasi yang dihasilkan itu sangat buruk, khususnya dalam mendeteksi kondisi stres.
Model ini cenderung gagal membedakan antara kondisi low stress dan high stress. Hal ini disebabkan oleh beberapa fakta bahwa sinyal EEG mentah sangat rentan terhadap gangguan artefak fisiologis seperti gerakan mata dan kontraksi otot serta noise lainnya. Selain itu juga sinyal yang mentah dipengaruhi oleh variasi baseline antar individu. Tanpa tahap pembersihan dan normalisasi sinyal, fitur yang diekstraksi dalam sinyal tersebut menjadi tidak representatif terhadap kondisi fisiologis sebenarnya. Sehingga CNN itu mengalami kesulitan dalam belajar, membedakan pola stres, dan menghasilkan skenario ini memperjelas bahwa tahap preprocessing itu merupakan tahap krusial yang dalam pipeline pengelolaan sinyal EEG untuk klasifikasi kondisi psikologis seperti stres itu sangat penting dilakukan. Nah, berdasarkan 4 skenario tadi, kita coba evaluasi berdasarkan 4 tadi. Pada tabel di atas menunjukkan kombinasi artefak removal dan baseline reduction menghasilkan akurasi tertinggi. Itu mencapai 94,44%, diikuti dengan artefak removal saja 87,50%, baseline itu 8194 dan data mentah itu sebesar 58,33%. Kemudian pada kelas yang high stress, ini kita lihat F1 score juga meningkat signifikan, yaitu 90,00% dengan kombinasi teknik, yaitu baseline dan ICA. Kemudian ICA saja 75, kemudian baseline itu 71,05, dan tanpa metode ICA dan baseline itu nilainya sangat kecil, yaitu 34 dan 34,78%. Nah, sebenarnya ketidakseimbangan ini juga disebabkan karena distribusi data. Jadi distribusi data yang ada pada data yang digunakan ini tidak seimbang, di mana 64,72% data itu masuk ke kelas low stress, sedangkan 35,28 itu masuk ke kelas yang high stress. Ini juga berdampak pada recall kelas high stress yang konsisten lebih rendah dibandingkan dengan low stress di semua skenario yang ada. Jadi kesimpulan pada penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama, yaitu penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi tingkat stres berbasis sinyal EEG menggunakan CNN dengan penerapan kombinasi artefak removal melalui independent component analysis dan minimalisasi baseline. Yang kedua, berdasarkan hasil eksperimen, kombinasi ICA dan baseline dengan metode adaptive difference menunjukkan performa klasifikasi terbaik dengan akurasi 94,44%, precision high stress mencapai 100%, recall high stress sebesar 81,82%, dan low stressnya mencapai 100%. Sebaliknya, tanpa penerapan teknik pengolahan sinyal, akurasi model itu menurun hingga 58,33%, dengan recall high stress yang hanya mencapai 32,00%. Nah, dari penelitian ini ada saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu pengujian pada dataset yang lebih besar dan beragam, dan eksplorasi terkait dengan metode CNN yang baik lagi. Mungkin itu sharing terkait penelitian yang saya lakukan. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Okay, thank you Wahyu for the sharing knowledge about the topic is about the removing artifact. Sorry, I forget. So, optimalisasi artefak removal untuk for stress detection based on EEG signal using independent component analysis and relative. So it's so very interesting. So very hot topic for this removing for this method for the removing artifact. Any question about this topic? It's so very interesting. Any topic, any question for this topic? Maybe si Rama, maybe si Yulia, Desi, and so this is media to discuss about the related topic to improve your research, untuk meningkatkan quality of this research. Any question? Sambil menunggu, waiting to any question in another participant. Mungkin Pak yang coba berdiskusi ya, Wahyu, discuss. Maybe you share again how your presentation. Okay, wait minute Pak. Okay. The first, sorry, back ya. Wahyu, is urgent to combination and into method.
The first method is ICA, independent component analysis, and the second method is relative difference. What the urgent to this urgency of this collaboration method? Apa urgensinya mengkolaborasi kedua metode? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Gus. Mungkin sering sedikit tadi juga sudah jelaskan sedikit terkait dengan urgensinya. Sebenarnya EEG ini data yang sangat objektif digunakan untuk deteksi stres, itu yang pertama. Jadi tapi dengan data EEG ini, meskipun dia objektif, banyak kendala yang ada pada data ini. Yang pertama itu terkait dengan artefak. Jadi artefak ini memang sangat berpengaruh dari penelitian-penelitian yang lain, berpengaruh terhadap tingkat akurasi yang dihasilkan. So, untuk menghilangkan, untuk meminimalisir artefak yang ada, itu banyak pendekatan yang sudah dilakukan. ICA, SSA, PPSA. Berdasarkan penelitian yang saya baca di literatur, itu ICA yang paling bagus digunakan. Karena dia baik digunakan untuk multidimensional channel. Jadi karena ini channelnya banyak, jadi bagus untuk digunakan berdasarkan penelitian yang saya gunakan. Dan ini bisa memisahkan antara independen komponen. Jadi analogi tadi ada dua orang yang berbicara bersamaan, jadi dia untuk bisa memisahkan masing-masing, jadi kita bisa mendengar. Itu yang pertama. Namun pada saat studi literatur ICA ini ada kelemahannya, yaitu variabel individu itu sangat berpengaruh. Jadi satu individu itu bisa beda-beda bentuk sinyalnya. Jadi discuss dengan Pak Agus, ada kombinasi bagus nih yang dilakukan, itu menggunakan baseline reduction. Jadi baseline reduction itu membuat sinyal itu rata-rata dengan individu itu. Jadi kondisi baseline-nya berapa sebelum dikenakan tugas kognitif. Jadi dengan adanya baseline ini menambah perbaikan dari kondisi sinyal. Jadi harapannya dan juga sudah terbukti bahwa dengan dua kombinasi ini menghasilkan akurasi yang lebih baik jadinya. Jadi pertanyaan Pak Agus, urgensinya apa? Karena ini ada artefak dan variasi sinyal antar individu itu yang perlu untuk diminimalkan, sehingga butuh dua metode ini untuk meminimalkan sehingga sinyal menjadi lebih baik. Mungkin itu Pak Agus, apakah menjawab? It's nice answer, nice to explanation about this urgency. Maybe urgency to use the ICA is about the ICA is robust with another removing artifact method. Yes, like this. Okay. Jadi ICA itu bisa lebih bagus gitu dalam to removing, to reduction, to reduce the artifacts such as the artifact EOG, EMG, and the ACG, electrooculogram, electromyogram, and electrocardiogram. Okay, the ECA is the winner. So that's your answer. Yes. Yeah. That's right, Pak Agus. So I use this method to remove. So I use artifact removal. Use the ECA component analysis. It's the best method. And another. Okay, another such as PCA and so on. Yeah. Yes. That's right. But whether the ICA have a weakness, yeah. Now the weakness is the ICA cannot do overcome the variance of the pattern of the EEG for each individual. Variancy. Maybe a variancy pattern. Maybe in the some participant, if some participant is feeling the maybe high stress in the moment, and the last high stress is so different patterns. Jadi seseorang yang mengalami stres tinggi saat ini dan tingkat stres yang tinggi pada waktu in the future moment or pada waktu berikutnya itu is so different pattern. So how to overcome this problem is to you use the relative difference. Okay, so based on this urgency, you can collaborate your collaboration just two method, ICA and relative difference. This is the process in the pre-process or extraction filter. ICA is the first process, is pre-process, and the next step
after feature extraction, we use baseline reduction. Okay, the relative difference is feature extraction. So Yep. it's another feature extraction. It's another next slide. Okay, so next slide. Okay, next maybe I want to see your methodology. Okay, nice. Okay, back again. Back slide. Yeah, this is a process ICA. So implement in before the decomposition process, you implement the ICA process. Is true? Yes, it's true, bagus. Okay, so what is the decomposition process? Maybe you can explain about the decomposition process. Oke, komposisi ini sebenarnya memecah, bagus. Jadi memecah sinyal itu menjadi frekuensi yang relevan digunakan. Relevant frequency is theta, alpha, and beta, and gamma. So I use only for the frequency to analyze about the stress. Okay, this is the decomposition about the slicing the signal maybe. Yes. Into the four frequency such as the theta, alpha, beta, gamma, or like this, because the four frequency is represent the stress condition. By using this method, decomposition process, what's the method you use to decomposition? Not really use method, but only code to spread. This is a Butterworth decomposition, bandpass filter maybe also. I use bandpass. Bandpass filter. Okay, so this is a bandpass filter. And the third process is about the segmentation. Segmentation is a split your signal. The first split is related about the baseline. Baseline is represent the relaxed state maybe, and the next segment is about the trial signal, is about the stress condition or what, or I have three conditions. Is one is test drop, it's try arithmetic, and to find a mirror image. Okay, this three condition is represent about the stress condition. Yes. Dari artikel yang saya baca itu coba merepresentasikan tingkat stres. Jadi itu coba ilustrasinya. Jadi itu yang digunakan untuk analisa stres dari data yang ada. So this is the two condition: relax as a baseline signal and trial signal as a stress condition. Okay, so next process is about the feature extraction. What the method you use to feature extraction? I use code in differential entropy to make the feature. Ya, jadi nilainya itu didapat dari nilai feature ekstraksi menggunakan differential entropy. The method I use differential entropy. Okay, so the first before you baseline reduction, the process is done by feature extraction using the differential entropy for frequency maybe theta, alpha, beta, gamma. Yes. This extraction for each 1 second. Yep. Yeah? For 1 second. For 1 second. Okay, after the feature extraction using the differential entropy, the next process is the baseline reduction. Is this true? Yes, it's true, bagus. Okay, for baseline reduction process, you use the relative difference method. Yep. What is process relative difference method? Is the summarize or divide or subtraction? What is the process? Divide or subtract? Divide as well. Okay, divide from what feature? In baseline reduction, used by relax data. Relax data. The feature of the relax data. Relax signal. Maybe. Yeah. Sorry, the relax signal. Okay. The divide is the feature of the trial signal. This is a divide process. Bentar, Pak, saya coba cek dulu takutnya salah. Harusnya dibagi. Yeah, I want to make sure your process. I check my proposal. Yep. Yeah, divide to membagi data sebenarnya. Okay, this is the divide process. Yeah. Okay, I want to make sure your step by step. Next process maybe. After this is the visualization. Okay,
Uh, in the left figure, this is the before baseline reduction. This is the Yes. feature representation, visualization of the feature, Yes. and the right figure is after baseline reduction using the relative difference. What does this mean? Apa artinya ini? What does mean these two figure? Dari sebelah kiri ini tanpa baseline, jadi kelihatan sinyalnya itu rentannya dari 1,5 sampai 3. Kemudian untuk yang setelah baseline itu menjadi lebih terkonsolidasi dan mengurangi variasi antar sinyal. So I see this consolidation signal and remove the artifact variation. So it's the variasi antar sinyal between between sinyal. So this is the maybe can I explain? This is the in the left figure is the the signal is very raw, and the right figure is the signal is very smooth. Yes. So this is the representation after the baseline reduction. This is this mean this figure is the variation of the signal is can be solved, sudah tertangani. Is that true? Yes, true, bagus. Okay, so next slide. Okay, this is the feature representation. This feature representation are you using the? I think this is representation is a matrix. What the size this matrix? 9 matrix 9 kali 9. Okay. And 4 for the frequency. Okay. Beta, theta, alpha, and gamma. Okay. This different color is a different frequency. Yep, that's right. Okay. Theta, alpha, beta, gamma. Okay. This is the size of this matrix is 9 cross 9. Yep. This matrix is representation for 1 second or not? Yes, 1 second. For 1 second. For 1 second. For all channel. Yes, all channel. So this is the CDQ for 25 data. This means this 25 second. Yes, yeah. 25 second is for the subject and 3 loop for the test. Okay. So next. Okay, this is the classification process. You use the CNN to classification. Yeah. How many convolution? For convolution, I use. Okay, you use the 4 convolution, and how many the output node? 2, only 2. Stress and not stress. Stress and or not stress. This is. Sorry, stress. High stress or low stress. Sorry. Okay, stress. This is not stress. This is your correction maybe. Yes. Yeah. This is high stress and low stress. Yep. Okay, because your data set is labeling to high and low stress. Your data set is SAM4.0. Yep. High and low stress. Okay, so next. Okay, this is the testing scenario or validation scenario you use. The first scenario you combination between the ICA and relative difference, and the second just only ICA, and the third is only using relative difference, and the fourth without 2 method. Yes, is this true? It's true, bagus. Okay, so this is fourth scenario to validate your proposed method. Okay, so then you can you use the confusion metric to represent the evaluate the parameter. For the first scenario, the accuracy, precision, recall, and fun score so very high with the another scenario. But I show your label high stress is very not appropriate accuracy. This is the 81%. What this mean? Artinya kenapa di sini high stress masih 81%? Oke. Jadi kalau high stressnya kenapa 81%? Memang beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama itu distribusi data.
Yang kedua, jadi memang untuk data yang stres itu memang lebih volatilitas data lebih tinggi. Jadi memang lebih sulit untuk diklasifikasikan. Apalagi distribusi datanya itu lebih banyak yang low stressnya. Okay, this is discuss about the imbalance data. Yep. Okay, so then you can suggest the future research to implement the SMOTE and another synthetic data method, just Adasin and SMOTE, and also and another method to improve the quantity of the data, especially in the high stress level. Ini this is your suggest like this. Yep. Okay. Yeah. Maybe you forget to compare with another research Yep. in same data set. For the same data set, you must be compare your result for your proposed method with the another research or using the same data set. Maybe you can explain for that, and then you can describe which the contribution for this. This is not yet Yep. not yet to compare with another research result. This is any research using this same data set to use the same data. Thank you, Bagus. In Edison evaluation or method, we in this research, I will compare the perform of the ICA at the difference combined with the previous research with the using the same dataset, SAM40 dataset. The method used is SVM. SVM. Yep. For this result, which one the high accuracy? This is your purpose or another? Yeah, when we compare the previous research using the same data, SAM40 dataset, the method I use, I propose is combine ICAN baseline induction, achieve the higher classification accuracy. Oh, yes, your accuracy is higher than Prevkey. It's not compare. You must be explain. Okay. Okay, so thank you your clarification for your research, and also to your research is related about the EEG topic is so very interesting to study the next future. So any question for another student? Maybe Miss Yamin also too. You can pose some question, or maybe. I just want to know that you have done also ICE process. You done this in you use the Python library or MATLAB, or which library do you use? Apa yang digunakan, Miss Yamin, for thank you remove for the question. effect? Okay, I will check. Wait a minute, I will check the code. Okay. I think I use MNA library, so I use the library. Yep, MNA library, and the function is FastECA. So I use this method to calculate and to remove the artifact, to remove the ICA. Sorry, the noise using ICA. Thank you. That's all. Thank you, Miss Yamin, for your question. I hope your question can be answered. Yes. Well. Thank you. So any question more? Another participant? Okay, yeah, maybe check and maybe read and maybe understand the step by step for this research. Question more? Okay, this is no question. Wahyu, Guna, is this enough? Thank you for your presentation, for your sharing, Wahyu, Guna, Negara. So I hope you are good, healthy, and stay happy to this for your activity. Okay, so now this is the final session about the webinar. So thank you for two speaker, Miss Yamin and Wahyu Gunanegara, to have done the sharing knowledge for our so many things we can get about the EEG
research. So I hope this is very benefit for us. Okay. So the final, I want to some give for the appreciation. What is kind data science research group, our appreciation for the Miss Yamin. So thank you, Miss Yamin. I also forget for the thank you so much in the Thailand. I forget the Kompun Cup, Miss Yamin, for your time to sharing with us about your research. So very nice. Maybe next opportunity we have to continue to collaborate. Maybe you based on the maybe as a lecturer in computer science, not in the mechatronic department maybe. Yeah. Okay. So with our appreciation, I want to give you certificate for you. I hope you sorry, where's your certificate? Okay. So thank you, Miss Yamin. This is our appreciation of your outstanding contribution as a speaker. So I hope this beneficial for us and also for Miss Yamin to keep the applause for Miss Yamin. Thank you, Miss Yamin. I hope the beneficial for all. Okay, thank you. So and also too we have to give the appreciation for the Wahyu Gunanegara. Thank you Wahyu sudah sharing pengetahuan dengan kita. Jadi mohon izin kami memberikan sertifikat kepada Wahyu. Terima kasih Wahyu. Give a applause for the Wahyu Gunanegara and our pray Miss Yamin and Wahyu Gunanegara also always still healthy and happiness. Okay, for all activity. Thank you Miss Yamin. Thank you Wahyu Gunanegara. So the final this event is so finished. It's the end of this webinar, and also I'm Imadia Gusirawan. Have any mistake, any not appropriate for the speaking and so on. So I'm so very apologize for Miss Yamin and Wahyu Gunanegara and also to another participant. We have to maybe any weakness for me. Okay, so thank you. Okay, so just all this webinar will be shared in the YouTube channel Fanspeak and also to in website. So maybe this webinar will be spread for all audience to study about the EEG sinyal spesial. Okay, thank you Miss Yamin, Kompun Cup. Terima kasih Wahyu Gunanegara, terima kasih Yamin. I show your social media. Your family is visiting in Thailand. Also very happy. I see your family. Thank you, Miss Yamin. Yeah. And I am waiting for Pak Agus and another lecturer. I'm waiting to welcome in Thailand. Okay, Miss Yamin give the opportunity to collab in the next moment. Maybe we can visit the RMUTT, especially in the computer science department, because Miss Yamin is a lecturer in this department. So thank you, Miss Yamin. So we can live together in this room. So good morning. It's still good morning. Maybe still, and still success to any activity your activity toward this today. So thank you Miss Yamin. Okay. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya sudah membantu memfasilitasi. Okay, we send out.